Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Renova Borus Simamora, dengan NIM A1C22362, dan rekan saya, silahkan perkenalkan. Saya Heni Ambarwati dengan akhiran NIM 027. Dan saya Rosalinda Banjarnahor dengan akhiran NIM 0. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang penerapan aplikasi Quizy dengan materi peluang, di mana kami membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah pengembangan literasi digital kependidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Tria Gustiningsi MPD. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Rosa. Kepada Rosa, dipersilahkan. Baik, terima kasih, Pak. Jadi saya akan menjelaskan identitas artikel. Nama penulis yaitu Suryanti Akbar Taufik. Nama jurnal yaitu Elips, Jurnal Pendidikan Matematika. Volume dan nomor volume volume 3, nomor 2 September 2022. Jurnal artikel implementasi penggunaan Quizy dalam pembelajaran matematika. Link artikel seperti di PPT. Slide selanjutnya. Standar dan kompetensi dasar atau capaian pembelajaran yang dipilih. 1. Indikator kemudahan penggunaan Quizy. 2. Indikator penguasaan materi yang dibahas. 3. Indikator kepuasan atas penggunaan Quizy dalam menyelesaikan materi yang dibahas. 4. Indikator motivasi dalam mempelajari materi sebelum mengerjakannya melalui Quizy. 5. Indikator keaktifan belajar. Peluang suatu kejadian, yaitu nilai kuantitas untuk menyatakan seberapa besar terjadi suatu peristiwa. Peluang juga biasa disebut sebagai probabilitas. Pembahasan peluang ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Mengingat hidup itu penuh dengan kemungkinan-kemungkinan. Contoh penerapan teori peluang dalam kehidupan sehari-hari yaitu pelemparan dadu. Peluang suatu kejadian dengan pembahasan tentang ruang sampel dan kejadian. Peluang suatu kejadian adalah perbandingan antara jumlah suatu kejadian atau N buka kurung A, NA, dan sebuah kemungkinan yang ada, NS. Rumus umum peluang yaitu PA sama dengan NA dikali NS. Dengan PA yaitu peluang terjadinya A, NS banyaknya elemen kejadian A dan NA yaitu banyaknya elemen kejadian A dan NS banyaknya elemen ruang sampel S. Saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya yaitu peluang kejadian majemuk akan saya jelaskan sendiri. Kejadian majemuk adalah gabungan yang membentuk kejadian baru. Peluang kejadian baru inilah yang disebut peluang kejadian jadi itu peluang komplement suatu kejadian. Komplement kejadian biasa dilambang angka C, itu antara baru menghasilkan nilai 1. Penjumlahan peluang. Penjumlahan peluang berlaku pada dua kejadian, yaitu kejadian saling lepas dan kejadian tak saling lepas. Lalu, apa perbedaan antara keduanya? Yang pertama, kejadian saling lepas adalah dua kejadian yang tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Artinya, irisan antara kedua kejadian sama dengan 0. Atau dilambangkan A irisan B sama dengan 0. Jika kejadian A saling lepas terhadap kejadian B, maka rumus peluang keduanya dinyatakan sebagai P buka kurung A gabungan B tutup kurung sama dengan PA ditambah PB. Selanjutnya, kejadian tak saling lepas adalah kejadian
bisa berlangsung secara bersamaan. Pada kejadian ini terdapat irisan antara kejadian satu dan lainnya. Jadi, jika kejadian A tidak saling lepas dengan kejadian B, maka buka kurung A irisan B tidak sama dengan nol, atau secara matematis peluang kejadian tidak dirumuskan B buka kurung A gabung B tutup kurung sama dengan PA tambah B dikurang P buka kurung A irisan B. Selanjutnya itu perkalian uang. Berlaku pada dua kejadian, yaitu kejadian saling bebas dan kejadian bersyarat. Yang pertama, kejadian saling bebas adalah kejadian yang tidak saling mempengaruhi. Misalnya ada dua kejadian, yaitu A dan B. Ada kejadian saling bebas, kejadian A tidak berpengaruh pada kejadian B. Secara matematis dirumuskan dengan ini dibaca P buka kurung A irisan B sama dengan P kali B. Untuk tujuan pembelajarannya tersendiri yaitu kami ada 3. Yang pertama itu siswa dapat memahami materi peluang dan menyelesaikan latihan soal pada kuisi yang konsepnya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat menggunakan aplikasi Quizy dengan baik, serta dapat menggunakan penalaran untuk memecahkan masalah peluang yang konseptual. Dan yang terakhir itu, siswa dapat memahami konsep peluang suatu kejadian, peluang bersyarat, dan kejadian yang saling lepas. Materi tentang penjelasan yang digunakan akan dijelaskan kepada Heni, dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan media yang digunakan dan penerapannya dalam pembelajaran. Kami di sini menggunakan Quizizz. Quizizz adalah platform digital yang berbasis gamifikasi yang dapat digunakan untuk membuat kuis interaktif dan pembelajaran yang menyenangkan. Quizizz dapat digunakan oleh guru untuk membuat kuis dan siswa untuk berpartisipasi dalam kuis tersebut. Next. Berikut beberapa fitur yang ada di Quizizz. Yang pertama, editor, kuis, dan pelajaran. Guru dapat membuat kuis dan pelajaran dengan memilih dari 18 jenis pertanyaan, menambahkan gambar, video, dan audio. Yang kedua, Quizizz AI. Asisten pengajar pribadi yang membantu guru membuat kuis dengan mengetikkan perintah, mengunggah dokumen, dan menempelkan URL halaman web. Yang ketiga, fitur melacak kemajuan siswa. Quizizz menyediakan fitur untuk melacak kemajuan siswa dan memberikan umpan balik. Dan yang keempat, jenis soal. Quizizz menyediakan 5 jenis soal, yaitu pilihan ganda, kotak centang, isi bagian yang kosong, pemilihan atau survei, dan terbuka, berakhir atau esai. Quizizz dapat digunakan dengan cara pertama, guru menyiapkan materi dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan dan jawaban alternatif. Yang kedua, guru membuka dan masuk pada aplikasi Quizizz melalui webnya yaitu www.quizizz.com. Dan yang ketiga, siswa bergabung atau join untuk menjawab soal-soal yang sudah dibuat oleh guru. Next. Baik, di sini saya sudah nge-share dan membuat Quizizz dan sudah dikerjakan oleh saya sendiri dan teman saya. Nah, kalau kita sebagai pembuat Quizizz atau sebagai guru, kita bisa melihat hasil dari pengerjaan dari murid kita. Nah, di sini saya membuat kuis dengan basis
tugas atau PR. Jadi bisa diakses oleh siswa tergantung guru yang buat soal sendiri mau berapa lama. Misalnya paling lama itu 2 minggu, karena kalau lebih itu berbayar. Dan di situ kita kita bisa menghentikan, misalnya kita buat 5 hari, tapi 3 hari udah mau kita selesaikan. Nah, itu bisa nanti kita selesaikan kayak gini. Kalau misalnya belum diselesaikan, pencet selesai, dia bakal ada tulisannya berlangsung terus sampai kita hentikan. Setelah itu akan muncul penilaian seperti ini. Akan tahu berapa yang dijawab, yang benar dan salahnya. Kebetulan ini benar semua, dan ada poinnya, dan ada performanya, kecepatannya. Di sini kita bisa melihat soal apa saja yang muncul pertama kali pada setiap siswa, karena setiap siswa bakal beda soal pertamanya. Seperti itu. Nah, di sini ada yang sudah selesai, bakal seperti ini. Yang sedang berjalan bakal seperti ini. Dan yang terakhir daftar pustaka dari artikel kami. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok 6 mengenai pengaplikasian Quizy dengan materi peluang. Kami dari kelompok 6 lebih dan kurangnya mengucapkan mohon maaf, dan kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan video presentasi kami. Kami akhiri, selamat siang semuanya.